Shalom, saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, bahkan PA kaum ibu pada saat ini, tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-26. Beberapa hal yang menjadi refleksi bagi kita melalui nats firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, mengandalkan Tuhan di tengah kesulitan. Kaum ibu sering menghadapi banyak tantangan, baik itu sebagai ibu, istri, ataupun sebagai perempuan pekerja. Berawal atau berdasar dari kisah perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini, menjadi gambaran kuat tentang bagaimana menghadapi penderitaan yang terus-menerus. Di sini kaum ibu diajak untuk memahami situasi yang tampaknya tanpa harapan. Percayalah, Tuhan adalah sumber kekuatan dan pemulihan. Seperti perempuan yang mengalami pendarahan ini, yang berpegang teguh kepada Tuhan. Dia tidak pernah menyerah. Dia terus mencari Tuhan. Dan dia selalu menguatkan imannya yang sejatinya hanya kepada Tuhan Yesus semata. Yang kedua, yang menjadi refleksi bagi kita adalah iman yang membawa kesembuhan dan pemulihan. Perempuan yang sakit pendarahan ini disembuhkan jelas seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena iman yang teguh, dan anak Jairus juga dibangkitkan melalui iman seorang ayah kepada Tuhan Yesus. Artinya dalam kedua kasus ini, imanlah sejatinya menjadi kunci kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Iman kepada Tuhan Yesus bukan hanya tentang menerima kesembuhan fisik, tetapi juga kesembuhan emosional, spiritual, dan mental. Kalau saat ini banyak ibu mengalami kelelahan, kekhawatiran, atau bahkan keputusasaan, tapi percayalah, ketika engkau berpegang teguh kepada Tuhan, maka engkau akan dikuatkan, mengalami pemulihan, dan kekuatan yang selalu baru, menjalani setiap peran yang engkau lakoni di dalam kehidupan. Lalu apa yang ketiga? Menemukan kekuatan dalam kelemahan. Kisah ini mengajarkan juga bagaimana Tuhan Yesus memperhatikan kaum lemah dan tak berdaya. Perempuan yang sakit pendarahan itu dikatakan najis, dikatakan tidak boleh dekat atau berkomunitas dengan masyarakat yang lain. Tapi lihatlah, Tuhan Yesus begitu menghargai setiap pribadi yang datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan selalu menggantungkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Dan percayalah, ketika kita merasa lelah dan tak sanggup, berpegang teguh kepada Tuhan adalah tindakan iman yang akan membuahkan kekuatan yang selalu baru dalam kehidupan kita. Lalu apa hal yang keempat? Yang keempat tidak lain adalah mari mengimani Tuhan memahami setiap kebutuhan kaum ibu. Saudaraku, kaum ibu yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengetahui ada perempuan yang menyentuh jubahnya, bahkan di tengah kerumunan orang. Ini artinya apa? Tuhan Yesus itu tahu dan mengenali setiap seruan kita, kebutuhan kita. Dan Tuhan Yesus akan merespon setiap tindakan iman yang kita lakukan kepada Tuhan. Meskipun seorang ibu mungkin merasa tidak dilihat dan tidak dihargai dalam rutinitasmu, kesibukanmu, tapi percayalah, Tuhan selalu memperhatikan setiap engkau. Lalu apa yang kelima? Berperan sebagai sumber iman bagi keluarga. Ini menjadi refleksi yang penting bagi setiap kaum ibu. Biarlah hidupmu yang selalu berpegang teguh pada kuasa Tuhan, itu juga menjadi kekuatanmu sebagai pribadi yang menghadirkan
keteguhan kepada kuasa Tuhan itu di tengah-tengah keluargamu. Jadilah sumber iman yang teguh di tengah-tengah keluargamu. Ketika ibu berpegang teguh kepada Tuhan, maka keluarga juga akan bisa merasakan dampak dari keteguhan imanmu itu. Lalu apa yang keenam? Hadapilah setiap penolakan dengan iman yang teguh. Saudaraku, kaum ibu yang diberkati Tuhan, perempuan yang mengalami pendarahan itu juga mengalami penolakan, mengalami tantangan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan ternyata lebih lagi, Tuhan Yesus juga diolok-olok, diomongin, diejek ketika dia berkata bahwa anak perempuan Jairus gak mati, tapi dipakai kata tidur. Tapi lihatlah, olok-olokan itu bukan membuat Tuhan Yesus berhenti untuk melakukan apa yang terbaik menurut Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tetap melanjutkan tindakannya, kasihnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, ini menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan tidak tidak selalu mendapatkan kemulusan. Iman kepada Tuhan itu sering sekali diuji dalam keraguan, dalam tantangan, olok-olokan, dan hal yang lain-lain. Bahkan mungkin seorang ibu menghadapi skeptisisme, menghadapi kritik dan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Namun, biarlah kaum ibu tetap berpegang teguh di dalam iman. Percaya kepada Tuhan yang melampaui setiap tantangan, olok-olokan yang terjadi di sepanjang keimanan. Yang ketujuh, sabarlah di dalam waktu Tuhan. Bukankah kita yang mengatakan rancangan Tuhan indah pada waktunya? 12 tahun itu sangatlah melelahkan, sangat meletihkan. Tapi di sini kita melihat, jadilah perempuan, jadilah ibu yang memiliki kesabaran dan meletakkan keinginanmu, rancanganmu di dalam rancangan Tuhan. Memang itu sulit, tapi Tuhan mau kaum ibu selalulah sabar menunggu, menanti jawaban Tuhan, tetap berdoa, tetap bersekutu, tetap bersyukur, dan membiarkan iman yang teguh menjadi kekuatan untuk menanti jawaban yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan memberkatimu.